Apa yang membuat Era Jaya Swasembada Tbk memutuskan untuk mendiversifikasi bisnisnya ke retail dan juga vertical pillars lainnya? Sure. A very interesting angle di situ. Jadi kita bagi dua ya, ada yang namanya distribusi, which beli barang dari principal, kemudian kita jual atau kita distribusikan ke either our own outlets atau ke dealer-dealer independen lainnya, toko-toko atau dealer independen lainnya. Bisnis ini mengandalkan volume besar, perputaran besar, marginnya tentunya jauh lebih tipis karena dia juga harus share margin dengan dealer-dealer di bawahnya. Awalnya Era Jaya lebih fokus di distribusi, mungkin hampir 70% bisnisnya lebih dari distribusi ketimbang retail sendiri. Tapi belakangan sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya bisnis handphone di Indonesia terutama, prinsipal juga melihat kalau terlalu besar di satu tangan tentunya akan risiko buat mereka, sehingga mereka menunjuk distributor kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita melihat bahwa sebenarnya kuncinya ternyata bukan hanya di distribusi, tapi justru di retail. Ketika interaksi dengan konsumen terjadinya di toko, bukan di distribusi. Distribusi itu B2B2C lah kasarnya. Kalau di retail itu benar-benar B2C. Sehingga kami melihat karena ada loyalty di situ loyalty. Ya Pak ya, B2C. Kita bisa membangun yang namanya consumer journey, consumer experience betul, ya kan. Betul. Nah, rather dan B2B2C. Rather dan B2B doang. Tentunya kombinasi gitu. Nah, ketika kita punya banyak retail dan retail itu dioperasikan dengan baik, distributor manapun akan pasti ngelihat kita sebagai channel untuk menjual. Iya. Sehingga hari ini kita ada 2.500 outlet kombinasi dari yang digital, lifestyle, food and beverage juga ada di situ. Jadi totalitas dari itulah yang membuat Era Jaya it is what it is today. Ada banyak tantangan ekonomi di global dan juga geopolitik ya. Baru-baru ini kita lihat 2 minggu saja kemarin ya Pak ya, ada penetapan tarif resiprokal oleh Donald Trump gitu ya. Dan walaupun ini bukan hal yang serta-merta unprecedented, karena 2019 sudah pernah nih ya Pak ya, dari Amerika Serikat ada hal-hal seperti ini. Bagaimana Era Jaya memetakan dampak dari hal ini, khususnya apa yang diterapkan Amerika Serikat ke China terhadap supply chain produk-produk teknologi Anda? Karena mau bagaimanapun juga Era Jaya dimulai dari distribusi produk teknologi dan sekarang juga masih made up a lot of percentage of your sales and performance, right? Betul. Nah, jadi bagaimana Anda melihat ini semua? It's very interesting, terutama di 2 minggu terakhir ya. It's a wake up call for many parts of industry, also countries, gitu ya. Tanpa mundur terlalu banyak, ini kayak riset dari perjalanan globalisasi. Pendapat pribadi saya. Secara bisnis tentunya kita harus menyikapinya dengan bijaksana tanpa harus istilahnya nginjek rem terlalu dalam. Ya, jadi for us is business as usual, ekspansi dari retail outlets dan pengembangan bisnis yang sudah direncanakan tentunya akan kita jalani dengan sikap vigilant yang kita tingkatkan. Vigilancy ini tentunya akan menimbulkan agility dalam ketika kita tahu mau ada apa atau kita dihadapkan pada suatu situasi. Karena kalau kita tidak vigilant, biasanya orang jadi panic mode. Karena kan tiba-tiba something come up to you and then you're not prepared gitu. Di dalam strategi BOD Era Jaya adalah kami terus-menerus melakukan konsolidasi internal di BOD. Semua orang menyerap informasi dari luar dan kita rapatkan tanpa merubah haluan pengembangan bisnis yang memang kita sudah canangkan. Gitu. Tapi dengan sikap kehati-hatiannya kita tingkatkan. Gitu. Jadi lebih vigilant lah. Lebih vigilant, harus lebih vigilant. Anyway, we're not manufacturer kan, kita kan lebih ke perdagangannya gitu. Tapi apakah ada pergeseran strategi impor atau produk sourcing, Pak, sejak pengumuman yang tarif resiprokal ini dan tentunya mengenai international trade akan ada banyak barrier-barrier ya, Pak? Ya.
Anyway, kita lebih banyak import kan. Dan diversifikasi kita yang sudah kita lakukan sejak yang dari awal pembicaraan kita dari tahun 2018-2020 menyebabkan kita punya portfolio, a basket of products yang tidak melulu US-centric, ya. Yang tidak melulu dimanufaktur atau diimpor langsung dari Amerika. Kita semua belum tahu kan, misalnya ada satu barang made in USA, brand USA, dimanufaktur, let's say di Kamboja, dari Kamboja langsung ke Indonesia. Do we get the tariff or not? Kita belum sampai sedetail itu gitu pembicaraan. Sehingga we don't know. There's a lot of things that we don't know. Oleh sebab itu vigilancy kita yang harus tinggi. Gitu. Okay. Kita harus siap. Contohnya salah satu yang kami lakukan internally adalah dengan biaya yang lebih ya kita harus melakukan, kalau kita perlu melakukan hedging ya kita melakukan hedging. Jadi gitu udah ada salah satu pastilah. Kalau kita misalnya berdagang dengan let's say dengan Chinese manufacturer, can we pay in renminbi directly? So those kind of sikap yang kita lakukan menyikapi perkembangan global yang makin nggak jelas ini. Ya. Tapi makanya justru ada suatu safety cushion di mana sudah ada diversifikasi bisnis yang langsung fokus pada retail itu tadi ya Pak ya. Dan ini malah menjadi juga suatu blessing in disguise juga untuk Era Jaya ya Pak ya. Jadi tidak hanya solely bergantung pada distribution bisnis Anda. Dan juga diversifikasi dari US-centric yang tadi. Tapi saya juga jadi penasaran, sekarang secara persentase, performa kinerja ya mungkin revenue untuk perusahaan Anda gitu ya. Itu persentasenya dari distribution bisnis Anda untuk teknologi sama products dan brands yang fokus pada retail, sekarang berapa sih Pak persentasenya? Interesting. Dan kebetulan kita juga baru rilis our fiscal year 24 numbers kan. So about 85 to 90% of our revenue still comes from the digital verticals. Okay, 85. Karena yang diversifikasi yang tadi saya cerita mulai tahun 2020 baru 5 sampai 7 tahun. Ini kan baru mulai. Tapi yang 85 itu sudah including Era Blue itu tadi ya Pak ya? Sudah. Oke, menarik.